Apa itu The Dead Sea Scrolls Alkitabiah? Saya Pendeta Henry Tandianta MPS dari Gereja Allah Gaifu. Apa itu The Dead Sea Scroll? Bapak Ibu Saudara, The Dead Sea Scroll adalah gulungan kitab yang ditemukan di sekitar gua-gua di Laut Mati. Gua-gua di Laut Mati sering disebut juga naskah Qumran katanya. Ya, lalu penyesatan terjadi. Yang pertama, penyesatan pertama. Yang ditemukan itu cuman perjanjian lama. Siapa yang melakukan penyesatan? Tritunggal sama orang-orang dari Yahudi Jemaah Iblis. Apa kepentingannya? Ya. Kepentingannya karena dia tidak menerima perjanjian baru. Berapa jumlah gulungan yang ditemukan selama 9 tahun? Ya, bertahap ya. 1.200-an. Cocok dengan jumlah pasal di dalam Alkitab. PL dan PB 1.200-an. Tidak mungkin di dalam naskah Qumran itu cuman PL doang. Kalau PL doang cuman 900 sekian. Ya. Very clear ya. Siapa Pak yang mencoba untuk menyesatkan itu? Kelompok JW. Kalau Anda klik di Google, itu naskah dari narasi JW. Artinya Jehovah Witness, saksi Yehova. Ya, saksi Yehova itu kepanjangan dari Yahudi palsu Jemaah Iblis. Tritunggal masuk ke situ. Ya. Makanya Tritunggal sangat berkepentingan ya. Tritunggal itu sakit hati karena naskah Qumran atau The Dead Sea Scroll itu ternyata Alkitab yang pure, murni dan konsekuen. Ibrani Perjanjian Lama, Yunani Perjanjian Baru setelah Septuaginta. Setelah ditranslate Septuaginta. Ya, yang pertama diselewengkan adalah jumlah gulungan. Yang benar jumlah gulungan sekitar 1.200-1.190 lah. Ya, itu sama persis dengan jumlah pasal. Ya. Kemudian diserahkan kepada yayasan yang namanya United Scripture Society, United Bible Society, berpusat di London. Anggota yayasan itu nabi dan rasul yang dipilih oleh Yesus. Tugas utamanya mentranslate ke dalam lingua franca, yaitu bahasa Inggris. Orang-orang Tritunggal kebakaran jenggot semua. Ternyata ditranslate keluarlah yang namanya Alkitab tiga jenis, memakai bahasa ningrat ya, bahasa bangsawan disebut King James Version, bahasa rakyat biasa disebut British Basic English, bahasa orang-orang modern atau generasi milenial disebut New English Translation. Itulah yang dipakai dasar Alkitab dunia. LAI itu ayat-ayat kebanyakan mengambil dari KJV, tetapi perikop pasal-pasal mengambil dari NET. Hebat ya, ya. Seperti itu. Jadi kalau Anda ada perikop silsilah Yesus, ada perikop kan, judul pasal silsilah Yesus gitu. Ya, Matius pasal 1, silsilah Yesus. Itu mengambil dari New English Translation. Kalau KJV nggak ada perikop-perikop gitu, nggak ada. Ya, terus ada huruf merah ya, Perjanjian Baru ada huruf merah, itu ada di KJV. Ini Tritunggal kebakaran jenggot. Ya. Ya, dia kebakaran jenggot ya, Yahudi juga kebakaran jenggot. Protestan apalagi. Jadi sampai sekarang Alkitab murni dan konsekuen ini diterjemahkan ke dalam 250 bahasa dunia. Katolik nggak mau menerima, ya, Katolik nggak mau menerima, Protestan tidak mau, ya seperti itu, ya. Makanya mereka kitabnya salah toh, kesalahannya saja berapa? 6.500 ya, dan seterusnya, ya seperti itu, ya. Yang jelas di dalam kitab The Dead Sea Scroll, di situ kontennya sama, Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega Maha Kuasa itu.
Itu yang ditolak oleh Tritunggal, ditolak oleh Katolik, ditolak oleh Protestan, Mormon, Advent, Saksi Yehova, Pantai-Pantaian, Danu-Danuan, Karismatik. Semua menolak Yesus Kristus Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa. Dia tolak itu. Lalu Allah itu pribadi, Allah itu berbiji tiga dan seterusnya. Tak berguna iman yang lain selain pada Kristus. Iman kepada Kristus menyelamatkan, bisa jamin surga. Yesus juru selamat bagi semua orang yang mau percaya dan bertahan sampai akhirnya. Jangan sampai kau percaya pada selain Yesus, kau kan binasa, pasti ke neraka. Mereka menyelewengkan The Dead Sea Scroll dengan tujuan bahwa mereka menolak, karena The Dead Sea Scroll ini naskah pure, murni, konsekuen, tulisan tangan dari Nabi dan para Rasul, PL dan PB. Kebakaran jenggot dia, karena kontennya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa Juru Selamat itu. Nggak ada itu Tritunggal, nggak ada nyembah Bapa, nggak ada itu. Makanya ada huruf merah, ada huruf hitam, supaya mengetahui konteks waktunya. Ya, nggak akan mau itu Tritunggal menerima bahwa ayat itu ada konteks waktunya. Sampai kiamat dia nggak mau terima. Protestan juga nggak mau. Ortodoks apalagi. Mereka tidak mau menerima bahwa sebuah ayat itu ada konteks waktunya. Kapan Yesus jadi manusia dan seterusnya. Kapan Yesus Tuhan Allah. That's it. Back to the scripture. Haleluya. Amin.